Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian kita, pengagungan syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya taklim kita pagi hari ini kita lanjutkan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kelanjutan tema haji. Sebagai bentuk sempurnanya Islam buat yang mampu. Dua kalimat syahadat siapapun sudah ikrar. Pelaksanakan sholat tidak bisa ditawar. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, pelaksanaan rukun Islam yang ketiga, puasa. Berzakat ketika orang diberikan harta. Zakat bisa per detik, bisa kapan-kapan mendapatkan. Ketika dijalani di dalam 1 tahun ada sisa sejumlah sekian macam-macamnya ditentukan mencapai nisab, maka ada zakat tahunan. Berikutnya masalah haji buat orang yang mampu. Amal-amal ketaatan walaupun bukan haji banyak yang memiliki nilai pahala sejumlah haji. Amal napa mawon? Datang ke majelis ilmu, mengajar atau belajar, maka itu juga pahalanya senilai haji, dan itu bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang. Buat yang belum mampu haji lalu bisa umroh di bulan Ramadan, itu malah nilainya seperti haji bersama Rasul SAW. Semoga kita dimudahkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan babul miqati, pembahasan masalah miqat. Dari kata waqata, waktun artinya waktu. Lafadz miqat itu
bisa isim zaman, isim makan ketika ditafsrif dari waqata. Ikut makna lain lafadznya semisal mi'at, miqat. Dibagi dua namanya miqat, ada miqat makani, ada miqat zamani. Kalau miqat zamani berarti waktunya orang bermanasik. Kapan waktunya orang manasik haji? Jawabnya di bulan haji. Karena Allah menyebutkan al-haju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Artinya bila sudah berada di bulan-bulan itu, maka orang yang berhaji apabila ada bagian yang butuh untuk diansur sudah mulai boleh untuk diansur. Apa bulan-bulan haji? 1. Syawal, 2. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, 3. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti siapa yang mau haji sekira mau diansur sejak bulan Syawal itu boleh sebagiannya yang bisa diansur untuk diansur. Haji napa sing manasike kena diansur? Haji tamattu. Itu bisa diansur itu. Dicicil. Enggak ditandangi bareng. Haji tamattu. Lek haji kiron sejak bulan Syawal kesel. Haji ifrad disatukan juga kesel. Kenapa? Terlalu panjang. Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Antara umroh dan hajinya itu ada tenggang, ada waktu jeda, yang waktu jeda itu tidak ada ikatan. Seperti apa? Misalnya orang itu hendak haji, sudah masuk bulan haji, umroh tak ansur dhisik. Sehingga ketika diansur, misalnya begitu masuk bulan Syawal diansur. Budal umroh untuk niatan haji pengangsuran. Umroh niku berangkat dari tempat pemberangkatannya, mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin, ya Allah ku penuhi panggilanmu untuk umroh. Itu di tempat pemberangkatannya namanya miqat makani, tempat pemberangkatan. Apa namanya? Miqat makani, tempat yang di situ orang berangkat untuk bermanasik, itu namanya miqat makani. Di situ dia sudah pakai baju ihram lalu mengungkapkan kata-kata sebagai setat pertama, yaitu labbaika Allahumma bi umrotin, ya Allah ku penuhi panggilanmu untuk umroh. Sepanjang jalan talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan. Lek budale keng Dzulkhulaifah, keng Madinah. Dzulkhulaifah niku keng Masjid Nabawi, teng tempat niku sekitar 13 kilo. Dari Dzulkhulaifah ke Mekah ya wonten 480-an, meh 500 kilo. Nitih bis pinten jam? 480 kilo. Wonten 5 jam. Nah, selama itu talbiyah, labbaika Allahumma labbaik terus. Lah biasa penah nggih mboten napa-napa, ning kadang sayange kebablasan sare kepenaan bise. Talbiyah malah hilang.
Nite sepur paling 2 jam. Mbak unta 10 dino ngoten iki. Ya tiyang rene kan nite unta lho nggih. Itu dangu banget 10 dino. Panjang. Apalagi kisahnya Asma bintu Umays begitu bidal ke Madinah niku melahirkan. Terus berkain naik onta sepanjang jalan, terus pun dirasani bareng lahirnya kayak lungo adoh, terhuyung-huyung di atas onta. Itu betul-betul pekerjaan fisik yang sangat berat. Bila menawi saged mumpung cek nom-nom niku sing haji. Saiki pun yuswa swidak daftar mungkin sangang dosa budal, waduh awake pun tesuni. Ya muga-muga tambah sehat. Tapi secara umum itu sudah banyak uzur. Nanti apabila sudah sampai masuk di Mekah, adab masuk masjid, lalu menuju ke Ka'bah, setat tawaf 7 putaran itu di pojok yang ada Hajar Aswad di arah tenggara. 3 putaran pertama melayung ngincik romal, 4 sisa putaran terakhir melaku biasa, memperbanyak zikir, talbiyah, doa, dan harus punya wudhu. Lek pas longgar ngoten penak, tapi lek pas pawadet keselepol melaku gremet. Lek wayah batal terus mung diwudune. Kayak wonge padete kaya ngono kae. Maka seringnya itu membawa banyu wonten batas yang disemprot nih. Bila sing saya menika pakai sepatu, pakai kaos kaki. Sehingga ada kalau wudu nggih cukup anggota wudu disemproti ngoten mawon, pokoke pun rata. Tapi badhe anggen wudu metu ngoten iya hilang niku mungkin. Mari-mari, pokoknya gampang ngentutan. 10 menit ngentut piye kono. Bote pol-polan. Lah metu angel wudu nggih atoh balik. Wah, iyalah awake sehat, iyalah pikirane longgar, ra sehat nih, rada stres pisan. Niku berpotensi stres nih. Berat. Makanya itu orang tawaf itu bagus membawa air wudhu. Andaikan nanti batal ya wudhu di tempat situ dengan disemproti anggota wudhu, insyaallah selesai. Sing rada angel niku mencuci kaki. Mila dibungkus sepatu, kaos kaki cukup diusap di atas sepatu. Seret. Nah, penak ta nggih mencuci kaki. Nah niku menawi sepaton pakai kaos kaki diusap dhuwure seret, ngoten penak, mboten usah ngrujuki sikil. Setelah tawaf 7 kali putaran, memperbanyak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sholat 2 rakaat dikenal dengan nama sholat di maqam Ibrahim. Setelah itu kembali ke Ka'bah untuk menjamahnya, lalu berdoa di multazam bila bisa. Setelah itu ke Bukit Sofa, menghadap kiblat, memuji-muji Allah dan doa. Selesai diulang memuji-muji Allah, doa. Selesai diulang memuji-muji Allah, doa. Setelah itu turun lalu menuju ke Marwah. Di Marwah sama, menghadap kiblat, memuji-muji Allah, doa, sampai diulang 3 kali. Lalu kembali ke Sofa lagi, sama yang diperbuat, memuji Allah, berdoa, diulang 3 kali. Lalu ke Marwah sampai hitungan 7. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, sampai nanti terakhir itu 7. Setelah itu tahallul. Ini caranya ngangsur, niku umroh. Dipotong pendek, mboten napa. Itu bila mau haji, pengangsuran umroh ini di bulan Syawal monggo. Karena sudah masuk pada bulan haji. Sehingga nanti dia akan melaksanakan manasik hajinya tanggal 8 Dzulhijjah.
Mengke jarak ngangsure kali haji ini kan dawa nggih. Sawal mungkin tanggal 1, mengke nganti entek sesasi Dzulqa'dah 2 sasi tampil dina. Niku ngangsure wonten jarak 2 sasi punjul mboten napa-napa. Namanya haji tamattu, ada kesenangan, dimudahkan. Nanti tanggal 8 lekas malih pakai baju ihram mengatakan labbaika Allahumma bihajjin. Ya Allah, ku puni panggilan untuk haji. Tanggal 8, ben iku dibangkat ke Mina, bermalam di Mina. Terkena peraturan manasik haji. Berburu ndak boleh, jima ndak boleh, engkel-engkelan ndak boleh, nemu barang jeblok mboten nangsal, cukur mboten nangsal. Niku pantangan-pantangannya. Dan yang lain-lain. Semalaman bermalam di Mina, malam songo, lalu 9 pagi menuju ke Namiroh, pinggiran Arafah. Di sana disampaikan khutbah, ada yang umum, ada yang per kelompok. Setelah itu ada adzan, qomat zuhur 2, qomat asar 2. Setelah itu wukuf di Arafah nganti maghrib. Ketika sudah selesai wukuf di Arafah sampai maghrib, memperbanyak doa di Arafah itu puncak haji wonten Arafah, perbanyak doa. Ndongakne sinten? Nggih, ndongane awak piyambak, ndongane keluargane, ndongane sinten kaum muslimin, keh-kehne doa. Niku mustajab. Ini puncak haji. Lalu bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Ketika sudah subuhan berada di Masy'aril Haram, pinggiran Muzdalifah, memperbanyak zikir termasuk zikir pagi. Setelah itu menuju ke Mina, melaksanakan 3 pekerjaan. Napa 3 pekerjaan itu? Melumpur Jamrah Aqobah, itu tanggal 10. Kemudian menyembelih binatang. Nah, haji ini tamattu wajib menyembelih. Haji ini qiran wajib menyembelih. Lek hajinya ifrat, orang setempat penduduk Mekah itu tidak menyembelih. Karena penduduk setempat. Tapi lek tamattu qiran itu penduduk luar. Maka nanti menyembelih. Untuk dibagi orang miskin di miskinnya tanah haram. Setelah itu cukur. Itu acaranya itu 3. Melempar jumrah Aqobah, memotong binatang, cukur. Kalau hajinya qiran, binatang sudah dibawa dari rumah. Angel mboten. King Indonesia pun beto wedhus ngoten dagerang iki. Sing paling penak niku tamattu. Wedhus wonten mriku mundute. Tapi lek mundut wonten mriku nggih ngati-ngati. Wonten critane sakbis teko teng pasar hewan. Semisal 60 kambing, ternyata rasa sabar nunggoni. Wonten kisai, mboten selalu ning wonten. Sing di sebelah cek 10, sing pesen ra kanten tinggal ngalih, ana sing 50 di kandang ning malih. Terus sepundi kira-kira? Pak No donge ngerti wedhusku enggak sida dibelah nih, terus sepundi? Nah, ketika sampai di rumah nanti yang menyembelih. Penyaluran dagingnya mestinya untuk penduduk miskinnya Mekah, ternyata tidak ngerti karena dihapusi, ya semampunya. Ya semampunya. Kemudian setelah itu tawaf ifadah ke Mekah lagi untuk tawaf ifadah, tawaf kunjungan. Ketika sudah selesai, kembali ke Mina lagi selama 3 hari, minimal 2 hari. Kegiatannya ialah rileks. Semua pantangan haji habis. Termasuk mau dagang boleh, mau zikir boleh, termasuk mau lamaran, mau menikah boleh. Kepentingan suami istri bila memungkinkan boleh. Karena kegiatannya itu tinggal melempar 3 jumroh per hari selepas zuhur sampai sore. Ula, wusta, Aqobah. Selesai leluasa. Nanti
tasrek kedua begitu, tasrek ketiga juga begitu. Setelah itu tawaf wada, hajinya selesai. Jadi antara manasik haji tanggal 8 kalih umroh sing diansur wonten watu jeda niki hajine namanipun haji napa? Tamattu. Lek hajinya kiron digandeng niku mengke keselepol. Pokoknya lekas umroh siji Syawal mengke hajine tanggal 8 wah rong sasi kena pantangan terus. Makanya untuk haji kiron itu yang paling mudah ya mendekati tanggal 8. Mungkin tanggal 7 Dzulhijjah tawaf kudum, sehingga ketika digandeng itu tidak begitu lama, 7, 8, 9, 10, 4 hari. Tanggal 10 sudah melempar jumrah aqabah, menyembelih binatang, cukur tawaf ifadah, sudah rileks. Termasuk haji ifrad ngingatan untuk penduduk setempat. Antara tawaf kudumnya dengan hajinya digandeng. Itu tadi tentang masalah mikot zamani, waktu pelaksanakan manasik dimulai sejak bulan Syawal. Jika kita kaitkan macam-macam haji, tamattu, kiron, dan ifrad. Buat orang yang hajinya kiron dan ifrad, ketika dia tuh mulai manasik sing paling penak nggih tanggal 7. Sehingga waktunya nanti hanya 4 harian sampai tanggal 10 hilang pantangan. Karena itu digandeng antar haji dan umroh. Adapun hajinya haji tamattu niku sing paling leluasa. Kenapa? Bisa diansur. Nah, itu sudah tergambar seperti itu. Kita ulang, macam-macam haji ada 3. Berapa macam haji? 3. 1 tamattu, 2 kiron, 3 ifrad. Khusus penduduk Mekah itu hajinya ifrad. Antara umroh dan haji digandeng, maka bisa dimulai standarnya tanggal 7 selesai tanggal 10 untuk lepas pantangan. Dan untuk haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih binatang. Yang kedua haji kiron antara umroh dan tawaf kudum, hajinya digandeng. Ini untuk penduduk luar yang dari rumah sudah membawa binatang. Itu yang paling penang di tanggal 7, sehingga waktunya tidak begitu lama. Antara umroh, tawaf kudum, dan hajinya digandeng, itu namanya kiron, digandeng. Kalau ifrad itu disatukan. Cuma bedanya ifrad kalau kiron, kalau ifrad itu untuk penduduk setempat, kiron itu untuk penduduk luar yang sudah membawa binatang untuk disembelih tanggal 10 dari rumah. Yang itu enggak banyak dianjurkan, angel. Makanya yang amat sangat dianjurkan haji tamattu. Kenapa? Bisa diansur. Tawaf kudum selesai, sa'i Safa Marwah, rileks. Andaikan itu berada di awal bulan Syawal gak masalah. Jedanya bisa panjang. Nanti tanggal 8 lekas lagi. Nanti tanggal 10 juga menyembelih. Itu tadi macam-macam haji, tamattu, kiron, dan ifrad. Kita ulang kembali tentang mikot makani, mikot zamani, waktu pelaksanakan haji, yaitu sejak bulan Syawal, lalu Dzulqa'dah, lalu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang hajinya tamattu sudah bisa diansur sejak bulan Syawal. Lek hajinya ifrad kalih kiron tanggal 7 wae benjo dawa-dawa. Berikutnya makna dari mikot makani. Apa itu mikot makani? Tempat yang orang manasik stop
tempat yang orang bermanasik di situ bersetat. Nah, di tempat setat itu, tempat pemberangkatan itu sudah disiapkan kalau di Dzulkhulaifah, Barul Ali, Bi'r Ali, nama Ali yang lain. Itu dari Madinah, Masjid Nabawi ke selatan 13 kilo. Di situ namanya ada Dzulkhulaifah, tempat pemberangkatan. Di situ sudah ada kamar mandi yang banyak, masjidnya, bisa untuk santai sambil sholat menunggu yang lain. Ketika sudah siap, nanti ngumpul di lapangan namanya Dzulkhulaifah. Sudah pakai baju ihram. Kemudian kata pertama yang diucapkan dengan labbaika Allahumma bi umrotin buat yang haji tamattu. Itu namanya mikot makani, tempat pemberangkatan. Itu tadi tentang mikot ada dua, mikot zamani, ada mikot makani. Sekarang kita masuk pada pembacaan hadis. 697 sahih muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata menentukan mikot makani. Di situ orang bersetat, telah ditetapkan di mana tempat setatnya. Li ahlil Madinati, untuk penduduk Madinah namanya Dzulkhulaifah atau Barul Ali atau Bi'r Ali, itu nama. Tadi dari Masjid Nabawi ke situ sekitar 13 kilo. Dari situ nanti ke Mekah sekitar hampir 500 kilo. Naik bis bisa 5 jam, naik kereta api sekitar 2 jam, naik pesawat mungkin 1 jam, naik unta 10 dino. Sepanjang jalan talbiyah. Itu namanya Dzulkhulaifah. Wali ahli Syam, untuk penduduk Syam namanya Al-Juhfah. Wali ahli Najd, untuk penduduk Najd. Najd itu Madinah menghadap ke timur, niku wilayah Najd. Madinah menghadap ke timur, niku wilayah pundi? Najd. Mungkin termasuk di daerah Irak, Iran, Persia, daerah-daerah sana yang lewat situ. Itu nama mikotnya adalah Kornal Manazil, itu nama. Wali ahli Yaman, penduduk Yaman dari selatan, namanya Yalamlam. Huna mikot tadi lahuna, untuk penduduk setempat, berangkatnya dari situ. Waliman ata alina, dan orang yang datang lewat tempat itu. Biasanya lihat yang Indonesia dipun lewatnya pundi. Yang pun biasa haji. Seringnya dilewatkan Madinah. Jujuk Madinah Rumyin. Baru ke Mekah. Makanya kalau itu dijujuk nih ke Madinah, berarti mikotnya di Dzulkhulaifah. Yang ini kita tidak usah repot. Kenapa? Pun wonten panitia nih, dilewatnya pun terserah panitia. Mungkin niku setate manual dikelumpuknya wonten lapangan, terus mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, bar niku terus disilahkan naik bis. Bila waktunya mendesak, itu mungkin juga di atas pesawat terbang belum sempat turun, sudah di bawahnya itu mikot, di atasnya sudah mulai diucapkan. Begitu berada di atas yang mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, naik pesawat terbang. Mungkin di atas pesawat itu langsung muni, di atasnya pun selesai, pesawatnya pun berucap. Jadi di tempat itu harus ada ucapan itu. Di tempat itu harus ada ucapan itu. Kenapa ucapan pertama? Labbaika Allahumma bi umratin. Itu ucapan pertama. Pemoti yang sholat berucap Allahu Akbar. Kata pertama orang masuk wilayah haji berucap labbaika Allahumma bi umratin. Lek manual wonten lapangan penak.
mandek muni lagi berangkat. Untuk pesawat terbang kira-kira berapa kilo pun muni ngoten nggih, Bapak cepet niku masalah. Niku panitia sing mengkondisikan. Pemandu jarang tiyang haji menika budal dhewe, rata-rata melewat rombongan. Pun wonten pembimbingi. Sehingga mboten patek repot-repot mikiri. Sehingga nanti mikotnya dilewatkan mana terserah sesuai dengan kondisi. Yaitu mikot itu untuk penduduk setempat dan orang yang lewat situ min gharin dari penduduk daerah lain. Mimman aradal hajjah buat orang yang menginginkan haji awil umrati atau umroh. Wa man kana duna dzalika dan orang yang berada di dalam wilayah mikot. Misalnya Mekah mriki niki tempat setate mikote. Dadi yang budal ke mriki wonten mikot mandeg dhisik berucap labbaika Allahumma bi rotin. Begitu sudah lagi berangkat sepanjang jalan niki talbiyah nganti mungkin dugi Mekah. Lek tiyang niku penduduke niki mikot, tiyang penduduke mriki. Pundi mikote? Ya kaya ngomahe dhewe-dhewe. Karena berada di dalam wilayah mikot. Ini mikotnya orang itu penduduknya sini. Nanti 480 kilo pangke pinten penduduknya. Pundi mikote mboten usah mundur. Mikote keng omahe dewi-dewi. Begitu sampun metu ngemper berucap labbaika Allahumma bi umratin talbiyah sepanjang jalan. Nah begitu. Yaitu waman kana barang siapa ada dia duna dzalika berada sesudah wilayah mikot famin haitsu ansa'a maka mikotnya dari mana dia memulai. Hatta ahlu Makkah sampai penduduk Makkah min Makkah dari Mekah. Tentunya keluar dulu ke tanah halal, bukan berada di tanah haram. Ada wilayah batas, ini tanah haram, ini tanah halal. Kalau mau mikot ya keluar dulu, baru nanti masuk tanah haram dari situ. Kalau orang Mekah ya dari rumahnya. Muttafaq alaih. Apa saja pelajaran di hadis 697? Disebutkan di sini Dzulhulaifah Tusama juga diberi nama yang lain dengan Abaru Ali. Wal masafah bainaha wa bain Masjid Al-Nabawi Dzulhulaifah dengan Masjid Nabawi jaraknya sekitar salasata asyara kilometrin 13 kilo. Lalu Juhfah ini sebuah desa untuk wilayah penduduk Syam. Kemudian tempat itu Juhfah menuju ke Mekah sekitar 186 kilo. Lalu Qarnul Manazil tempat itu menuju ini penduduk Najd Madinah menghadap ke timur menuju ke Mekah ada 78 kilo. Adapun kalau Yalamlam ini selatannya Mekah untuk penduduk Yaman berangkatnya dari sana, tempat itu menuju ke Mekah sekitar 120 kilo. Itu tentang masalah gambaran jarak mikot ke Masjidil Haram. Ima yustafatu minal hadis, apa saja yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Pertama, adamu jawazi tajawuzil mikot liman ardal hajj awil umroh illa muhriman. Tidak diperbolehkan meninggalkan mikot buat orang yang mau haji atau umroh kecuali ketika lewat itu harus dalam keadaan sudah berihram. Makanya orang yang mau ihram di tempat itu mandek dhisik untuk persiapan setat. Ternyata di tempat setat belum siap, kemudian budal
teko tengah dalan lagi bersiap, itu termasuk sebuah kesalahan, tidak boleh. Wa yajuzu atajawuz liman la yuridua, dan boleh meninggalkannya buat orang yang tidak menginginkan untuk manasik. Jadi misalnya wonten Dzul Khalifah niku mriki tiyang keng Madinah. Arek kalau liwat niku sampun siap. Pakai baju ihram dan mengatakan labbaika Allahumma bi umratin. Harus begitu dulu. Begitu setelah itu baru berangkat. Lalu orang yang kebablasan di tempat mikot orang muni, kadang melaku beberapa kilo, apakah ihlalnya kata pertama boleh dikerjakan di situ? Boleh, tapi dosa. Supaya enggak dosa mundur dhisik. Mundur dhisik. Bis bisa mundur dhisik, kendaraan pribadi bisa mundur dhisik, tapi lek sepur mboten saged. Pesawat nggih mboten saged. Makanya itu sah cuma dosa. Kenapa? Ihlalmu, setatmu kebablasan. Makanya benjot dosa munduro. Tetapi boleh buat orang yang tidak ada niatan umroh, nyanti nyamekah nyapo dagang. Begitu sampai di tempat setat bablas, tetep tengah dalan, mosok rono mek dagang tok. Ini pomo sekalian karo haji kan pahalanya double. Ya wis lek ngono aku tak haji pisan. Nah nika mengke mikote di tempat di situ memulai boleh. Di situ mandek, dia berganti baju ihram. Kemudian ihlal, kata pertama yang sebutkan labbaika Allahumma bi umratin. Itu apabila sebelumnya enggak ada niat, lalu niatnya ketika sudah melewati mikot, makanya ihlalnya di tempat itu. Ihlal seperti itu. Itu makna dari wa yajuzu at-tajawuzu liman la yuriduhuma, dan boleh meninggalkan mikot buat orang yang tidak menginginkan untuk haji dan umroh. Ketika sudah kelewat lalu muncul baru, wah aku ya pengen. Makanya di situ mikotnya di tempat itu. Itu buat orang yang tidak menginginkan, keinginannya menyusul. Yang nomor dua, mangkana bainal mikot wa Makkah fa mikotu makanu alladhi wa muqimun fih. Mikotnya orang yang tempat tinggalnya sesudah Dzul Khalifah misal, yaitu berada di situ dia mukim. Mikotnya sini dari Madinah mandek di mikot dia ihlal, tapi buat penduduk sini mikotnya ya dari rumah masing-masing. Dia mengatakan labbaika Allahumma bi umratin. Nomor tiga, man tajawazal mikota bila niatin nusuk, bila niatin nuski. Nuski boleh naski, boleh niski. Orang sudah kadung melewati mikot, enggak ada niatan untuk bermanasik. Summa azama ala adai ahadin nasakain. Kemudian dia mengazamkan, meniatkan untuk melaksanakan salah satu dari manasik. Ahrama min haitsu arada dzalik, maka dia ihramnya di tempat di situ muncul niat. Nomor 4, inna miqata ahli Makkah minha fil hajj. Mikotnya penduduk Mekah ya dari Mekah. Amal umroh, adapun kalau umroh fala budalaha minal khuruj ilal khil. Maka kalau umroh itu mikotnya harus keluar menuju tanah halal dulu. Misalnya batas masuk tanah haram ini tanah halal, ini tanah haram. Buat penduduk tanah haram ketika haji mikotnya dari rumah. Tapi kalau mau umroh keluar dulu. Ketika keluar dulu baru untuk mengatakan ihlal, mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, keluar baru memasuki tanah haram. Tapi tanggal 8 labbaika Allahumma bi hajjin boleh dari rumah masing-masing.
Itu tadi hadis yang ke 697. Sekarang kita masuk hadis yang ke 698. Juga sahih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallam waqata menentukan mikot, tempat pemberangkatan, tempat setat. Li ahli Irak, untuk penduduk Irak namanya Zata Irkin. Nah, kita cukup kenal saja, tapi kita jarang ke sana karena hajinya kapan gitu kok. Napa mungkin pun lewat mriku? Kayaknya ndak. Rata-rata dari Indonesia lewat pundi? Lewat Madinah, Dzul Khulaifah. Abu Dawud wa Nasa'i wa asluhu inda Muslim, aslinya ada di Sahih Muslim min hadis Jabir radhiyallahu anhu ila anak riwayat anak rawiyahu saka fi rafihi, perawinya ragu ini marfu apa ndak. Wa bi Sahih Bukhari, pada Sahih Bukhari anna Umarah wa alladzi waqata dzata irkin, Umar yang mengokohkan mikotnya penduduk Irak itu dengan dzata irkin. Toh andaikan itu dari Umar, apa itu sah penentuan mikot itu? Jawabnya sah. Pertama waliul amri, yang kedua sebagai khulafaur rasyidin. Yang pesan Nabi sallam, alaikum bisunnati wa sunnati al khulafa ar-rasyidin, itu boleh. Itu sudah ada ketetapan dari Nabi, andaikan itu Umar yang menetapkannya. Arti dzati irkin diberi nama begitu karena di sana ada gunung kecil yang membentang, jaraknya Mekah sekitar 100 kilo. Berikutnya kita masuk pada hadis yang ke 699. Nanti 697 sampai 699 nanti faedahnya dikumpulkan jadi satu. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata yal masyriq al-aqiq, untuk penduduk yang berada di timurnya Masjidil Haram, maka itu termasuk di daerah Akik, termasuk dari Indonesia. Andaikan dilewatkan situ. Tetapi kita ulang kembali, seringnya dari Indonesia dilewatkan Madinah dhisik. Seringnya itu begitu. Apa saja pelajarannya? Kalau namanya Akik itu ke Mekah sekitar 120 kilo. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Awalan, pertama, inna miqata ahlil Iraq dzata irkin ad-dharifah bil ijma'. Miqatnya penduduk Irak namanya dzatu irkin itu sudah jadi kesepakatan. Wa miqatu ahli masyriq al-aqiq itu juga jadi kesepakatan. Selesai dari bab pertama tentang masalah mikot. Kesimpulannya mikot dibagi dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani waktu orang bermanasik, yaitu sejak bulan Syawal berlanjut Dzulqa'dah berlanjut Dzulhijjah 10 hari pertama. Buat yang haji tamattu bisa mengansur. Buat yang haji ifrad dan haji qiran yang paling mudah nanti tanggal 7 supaya enggak terlalu panjang. Kesimpulannya begitu. Kalau kita tambah satu judul lagi, babu wujuhil ikhram wa sifatihi. Bab macam-macam ikhram dan sifatnya. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam amma hajatil wada, di tahun haji wada, yaitu tahun 10 Hijriah, haji perpisahan. Yang setelah haji ini 3 bulan berikutnya Nabi wafat. Haji wada, haji perpisahan. Dan manasik haji sempurna diajarkan Nabi pas haji wada.
Sehingga haji sempurna sampai sekarang ini start kesempurnaan itu sejak haji wada, yaitu haji perpisahan tahun 10 Hijriah. Praktek haji yang nabi berhaji, nabi haji berapa kali selama hijrah ke Madinah? Cuma sekali. Tahun 8 itu masih umroh saja, tahun 7 umroh juga. Tahun 9 tidak berangkat, yang berangkat Abu Bakar bersama Ali untuk membersihkan sisa-sisa tradisi jahiliyah. Tahun 10 baru beliau haji. Berarti selama di Madinah Nabi haji hanya sekali. Makanya pengajaran haji sempurna itu tahun 10. Itu namanya haji wada. Faminna man ahala bi umratin, di antara kami ada yang ihlalnya kata pertama itu umroh, yaitu labbaika Allahumma bi umratin. Ini hajinya tamattu. Wa minna man ahala bi hajjin wa umratin, di antara kami ada yang ihlalnya haji dan umroh. Kata pertama mengatakan labbaika Allahumma bi hajjin wa umratin. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk haji dan umroh. Wa minna man ahala bi hajjin, ada juga dari kami yang ihlalnya itu hanya untuk haji, tapi itu sudah mewakili umrohnya juga. Wa ahala, sementara berihlal mengucapkan kata pertama untuk haji yang diperbuat Nabi SAW bil haji ketika haji, yaitu dengan labbaika Allahumma bi hajjin, sehingga hajinya haji kiron, karena Nabi sejak dari rumah sudah membawa binatang. Rombongan haji Nabi sebagaimana hadis Jabir niku jumlahipun akeh. Cerita Jabir ketika ngumpul di Dzulkhulaifah, tempat pemberangkatan. Nabi di tengah-tengah umat. Jabir mendampingi. Memandang ke depan yang tampak lautan manusia. Memandang ke kanan yang tampak lautan manusia. Memandang ke kiri yang tampak lautan manusia. Memandang ke belakang yang tampak lautan manusia. Pinten jumlahipun? Pol kathahipun. Itu yang hajinya kiron itu sekitar orang yang terwakili binatang yang disembelih 100 unta. Itu yang pinten? Unta 100 kangge tiyang pinten? Untuk orang 700-an. Itu dari rumah sudah membawa binatang yang disembelih nanti, maka hajinya kiron, antara umrah dan haji gandeng. Sisanya tentunya ribuan, itu hajinya tamattu, haji yang bisa diansur. Umrah selesai, lalu waktu jeda, santai, nanti tanggal 8 lekas lagi. Adapun Nabi sendiri itu adalah talbiyahnya, ihlalnya mengucapkan labbaika Allahumma bi hajjin, berarti kiron. Fa amman ahala bi umratin fahala inda kudumihi. Adapun orang yang ihlalnya untuk umroh, berangkat di tempat pemberangkatan mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, fahala, maka dia lepas pantangan inda kudumi ketika sudah datang di sana. Datang di sana tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah, nah nanti bebas pantangan. Nanti memulai lagi tanggal 8. Wa amman ahala bi hajjin aw jama'a baina al haji wal umrah, adapun orang yang ihlalnya mengatakan ya Allah, kumpuli panggilanmu untuk haji, Allahumma labbaika bi hajjin atau labbaika Allahumma bi hajjin wa umratin, falam yakhilu, maka mereka tidak lepas pantangan hatta yaumun nahr, sampai tanggal 10 hari penyembelihan. Datang di sana tawaf kudum, sa'i Safa Marwah, terus terikat pantangan sampai tanggal 10. Itu yang membedakan. Buat orang yang hajinya tamattu rileks santai, yang hajinya kiron tetap terkena pantangan muttafaq alaih, disepakati atasnya. Bila berangkat ke sana itu suami istri lalu model hajinya sama, itu ringan.
Pomo kiron ya kiron kabeh, pomo tamatuk nggih tamatuk kabeh. Yang rada bermasalah, yang satu hajine tamatuk, yang satu hajine kiron. Napa wonten? Suami istri bano pilihane haji sitok tamatuk sitok kiron. Napa wonten? Wonten. Sinten? Fatimah kali Ali. Fatimah kali Ali. Fatimah hajine tamatuk, selesai sa'i Safa Marwa, rileks. Andaikan itu bersuami istri punya kepentingan pribadi boleh. Kenapa? Rileks, karena waktu jeda, enggak terikat pantangan. Fatimahnya begitu, tapi aline kajine kiron. Loh kok sakit ngoten? Karena berangkatnya enggak bareng. Fatimah bersama sang bapak yaitu Nabi SAW, sementara Ali berangkatnya dari Irak karena ditugasi ke Yaman dulu. Untuk apa? Blonjo binatang untuk disembelih sekitar 100 unta. Makanya ketika Ali datang dari Yaman di Mekah ketemu istrinya, ternyata Ali menjumpai istrinya dalam keadaan hajinya tamatuk, bersolek, berdandan, macak. Andaikan itu kepentingan suami istri mau berbuat boleh. Sementara alinya ingkar, loh kok ngono? Oh nyapo? Ya pancen bapak memerintahkan begitu. Mosok? Akhirnya Ali sendiri yang nggak percaya tanya pada Nabi. Apa kata Nabi? Betul dia, betul dia. Kalau kamu ihlalmu apa? Ya ucapan saya pertama sebagaimana yang kau katakan, labbaika Allahumma bihad jin berarti kiron. Kalau begitu kamu sama dengan saya yaitu kiron, adapun Fatimah tamatuk. Itu ada suami istri beda. Kenapa? Karena tempat pemberangkatannya beda. Waktu itu Ali mendapatkan tugas mencari binatang ke Yaman. Apa saja yang dikandung di dalam bab ini? Hadis yang ke-700. Mana ihlal yaitu raf'us sauti bitalbiyah. Ihlal artinya mengerahkan suara penyambutan yaitu labbaika Allahumma bi umratin, itu bila hajinya tamatuk, atau labbaika Allahumma bi hajin bila hajinya kiron. Nah, kata pertama yang dikatakan itu namanya ihlal. Andaikan sholat, apa kata pertama? Allahu Akbar. Kalau umroh, labbaika Allahumma bi umratin. Kalau haji, labbaika Allahumma bi hajin. Itu namanya ihlal, kata pertama yang disebutkan. Ahala bi umratin ay labba bil umrati wa hadaha au ahrama lil umrah faqat wa labba, yaitu ihlalnya untuk umrah labbaika Allahumma bi umratin. Berikutnya ma yustafadu minal hadis, apa saja yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Pertama, masru'iyatul ihram bi ahadil ansaki as-salasati minal ifrad wa tamattu wal kiron. Diberikannya orang yang ihram dengan 3 macam pilihan. Boleh hajinya ifrad, boleh hajinya tamattu, boleh hajinya kiron. Kalau khusus penduduk Mekah itu tidak ada perintah penyembelihan, entah hajinya kiron maupun tamattu. Untuk penduduk Mekah enggak ada syariat penyembelihan binatang, hajinya kiron maupun hajinya tamattu. Hajinya kiron maupun ifrad nih, kiron maupun sama kiron maupun tamattu. Itu enggak ada kewajiban untuk menyembelih. Orang Mekah mau hajinya tamattu boleh, yaitu umrahnya di Ansur. Orang Mekah hajinya kiron atau ifrad boleh, yaitu antara umrah dan haji digandeng. Kemudian untuk orang penduduk luar Mekah pilihannya 2. Apa pilihan 2 niku? Tamattu dan kiron. Bila membawa binatang korban dari rumah namanya kiron, bila tidak membawa namanya hajinya tamattu. Nomor 2,
Masru'iyatut talbiyah indal ihram, ditetapkan untuk bertalbiyah sejak berangkat di setat ihramnya, yaitu di mikotnya mengatakan labbaika Allahumma bi umratin. Setelah itu talbiyah sepanjang perjalanan. Nomor 3, innal mufrida wa man saqa al hadiya min ahlil kiron la yakhilu illa yauman nahri. Orang yang hajinya ifrad, ini khusus penduduk Mekah, atau hajinya kiron, luar penduduk Mekah, yaitu antara umrah dan haji gandeng, itu waktu longgar sudah bebas pantangan itu tanggal 10 setelah menyembelih binatang, itu melempar jumrah aqabah, menyembelih binatang dan syukur. Nah itu baru lepas pantangan. Wa man lam yasukhu falahu ayyatahallala bi umratin. Siapa yang dari rumah enggak membawa binatang untuk disembelih, maka setelah umroh dia bebas pantangan, kemudian nanti menyembelih tanggal 10 dan mulainya haji tanggal 8. Nomor 4, rajaka akhsul ulama anan Nabi SAW hajja qarinan likasrati adillati wa quwwatihi. Ahli ilmu mentarjeh bahwasanya hajinya Nabi itu kiron karena banyak dalil. Kenapa hajinya Nabi kok kiron, kok enggak pakai tamattu? Jawabnya, Nabi dari rumah sudah membawa binatang. Itu nama hajinya nanti kiron. Tapi buat yang tidak, nanti hajinya apa? Tamattu. Nomor 5, afdalul ansak as-salasah at-tamattu. Dari 3 macam haji yang ketiga-tiganya boleh, yang paling bagus haji tamattu, yaitu dari rumah tidak membawa binatang, belinya di sana, dan itu relatif longgar, dan itu diberikan kemudahan. Fi hakiman lam yasuk al hadiyah, haknya orang yang dari rumah tidak membawa binatang. Wal kiron afdalu fi hakiman saqahu. Adapun kiron itu lebih utama apabila dari rumah sudah membawa binatang untuk disembelih. Jadi kesimpulannya, haji kiron, haji tamattu, mana yang paling utama? Pertama, lihat kondisi. Dari rumah membawa atau tidak. Bila membawa, yang paling utama hajinya kiron. Bila tidak membawa, hajinya tamattu. Itu bila sudah kadung membawa. Kalau yang kedua, apabila belum kadung membawa, haji pora, haji, pilih endi. Nah, bila ada penawaran kayak begini, yang paling utama memilih haji apa? Tamattu. Kenapa? Paling penak, enggak repot-repot membawa binatang dari rumah, binatangnya disembelih nanti, beli saja di sana tanggal 10. Demikian yang kita kaji di pagi hari ini. Ada 2 bab. Pertama, mengenal mikot, ada 2 macam. Yang kedua, macam-macam haji ada 3. Ada haji kiron, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Maka siapa yang hendak haji, ini biasanya ada training khusus, ada pelatihan manasik yang diadakan oleh panitia dari negara itu. Biasanya di sana akan dimatangkan, tinggal memilih apa yang memilih dengan cara sunnah atau ada yang kurang sunnah. Biasanya itu dipengaruhi oleh grup siapa yang menjadi penyelenggara, maka di situ butuh memilih grup yang bersifat sunnah. Demikian yang kita sampaikan. Ada tanggapan, disilakan. Sekira cukup, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.